Mengantisipasi meningkatnya angka kematian akibat COVID-19, salah satu rumah sakit di Rembang, Jawa Tengah berinisiatif memproduksi sendiri peti mati. Inisiatif ini berdasarkan pengalaman beberapa bulan yang lalu ketika rumah sakit kewalahan tidak memiliki ketersediaan peti mati. Hampir 10 tahun. Pembuatan peti mati ini berlangsung di area belakang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno, Rembang, Jawa Tengah. 4 pekerja sibuk membuat peti mati bagi jenazah pasien COVID-19. Mulai dari memotong papan, merangkai dan mengecat peti hingga memindahkan peti ke kamar jenazah. Seiring dengan meningkatnya angka kematian COVID-19, para pembuat peti jenazah terkadang harus bekerja lembur hingga larut malam. Pihak RSUD R. Sutrasno berinisiatif memproduksi sendiri peti mati sebagai bentuk antisipasi dan juga lebih efektif. Di rumah sakit jangan sampai kehabisan peti dan akhirnya nanti mengganggu pelayanan. Kenapa bikin sendiri? Untuk efektivitas dan efisiensi, Mas. Ya, kalau malam-malam harus pesan, kita nggak tahu pesan kemana. Jadi setiap hari kami ready untuk peti mati. Jika tinggal 3, tukang harus segera membuat. Pihak rumah sakit menyebut jumlah kematian akibat COVID-19 rata-rata 2 orang setiap harinya. Saat ini 134 ruang isolasi perawatan pasien COVID-19 yang disediakan sudah terisi penuh. Bahkan masih terjadi antrian pasien COVID-19 di ruang instalasi gawat darurat atau IGD. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Setelah TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur penuh, kini jenazah COVID-19 dilimpahkan ke TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Hingga kini tercatat lebih dari 4.000 jenazah pasien COVID-19 sudah dimakamkan di TPU ini. Di tengah guyuran hujan, sejumlah petugas pemakaman di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat menggali liang lahat bagi jenazah pasien COVID-19. Nampak 1 unit eskavator dioperasionalkan untuk membantu proses penggalian. Pihak keluarga yang hadir untuk mengantarkan jenazah tidak diizinkan mendekat selama prosesi penguburan. Hingga hari ini tercatat lebih dari 4.000 jenazah pasien COVID-19 sudah dimakamkan di TPU Tegal Alur. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Pangeran Negara di TPU Tegal Alur, Jakarta. Selamat siang, Pangeran. Hari ini ada berapa jenazah yang dimakamkan di sana? Dan juga Stefani, jika kami hitung sejak kami tiba hingga dengan saat ini kami melaporkan sudah ada 18 jenazah pasien COVID-19 yang sudah dikuburkan di TPU Tegal Alur Jakarta Barat ini. Memang tidak bisa dipungkiri sampai dengan saat ini jumlah jenazah di TPU Tegal Alur semakin bertambah. Bahkan dari hasil pantauan kami ini masih ada antrian mobil jenazah untuk mengambil giliran menurunkan jenazah pasien COVID-19. Di samping itu kami juga dapat melaporkan bahwa metode penguburan ini dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada, artinya setiap petugas pemakaman diwajibkan untuk memakai baju hazmat ataupun APD lengkap lainnya. Di samping itu, pihak keluarga yang turut hadir mengantarkan jenazah juga tidak diperkenankan untuk mendekat ke areal yang lahat selama prosesi penguburan berlangsung. Wilson, Stefani, jika kami dapat laporkan bahwa perharinya para petugas makam di TPU Tegal Alur ini menguburkan 20 hingga 30 jenazah pasien COVID-19 seiring dengan semakin bertambahnya jumlah jenazah yang dikuburkan, maka secara tidak langsung lahan pemakaman yang ada di TPU Tegal Alur pun semakin terbatas. Kalau kami bisa gambarkan, pada beberapa waktu lalu kami juga sempat datang ke TPU Tegal Alur dan lokasi pemakaman masih berfokus di area tengah lahan pemakaman, namun saat ini sudah ke area pinggiran TPU Tegal Alur. Artinya memang sudah semakin bertambah banyak jumlah jenazah pasien COVID-19 yang dikuburkan di TPU Tegal Alur ini. Sementara itu kami juga dapat melaporkan bahwa tercatat memang sudah ada lebih dari 4.000 jenazah pasien COVID-19 yang sudah dikuburkan di TPU Tegal Alur ini, mengingat TPU Pondok Rangon di Jakarta Timur sudah penuh sehingga jenazah-jenazah pasien COVID-19 yang ada di ibu kota ini semua dialihkan ke TPU Tegal Alur Jakarta. Dan kami pun dapat melaporkan bahwa sampai dengan saat ini banyak sekali jenazah yang dikuburkan tanpa dipakai batu atau dinisankan, mengingat tadi pun sempat kami melihat ada beberapa kuburan yang
ambruk ke bawah karena memang tidak diberikan fondasi, mengingat memang sesuai protokol kesehatan yang ada. Jadi jenazah-jenazah pasien COVID-19 ini hanya dikuburkan dengan timbunan tanah saja, tidak dipasang paving block ataupun bebatuan untuk membuat fondasi makam lebih kuat lagi. Sehingga dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, kami melihat banyak sekali kuburan-kuburan di TPU Tegal Alur ini yang ambruk tanahnya ke bawah, sehingga membuat kuburan di TPU Tegal Alur ini seperti tidak terawat. Dan kami juga dapat melaporkan bahwa hingga dengan saat ini memang pihak Pemprov DKI Jakarta masih terus berupaya untuk membuka lahan baru pemakaman jenazah pasien COVID-19, salah satunya di TPU Rorotan yang sampai saat ini masih terus dikerjakan proses pengerjaannya untuk mempercepat proses pengerjaan. Tentunya kita berharap pihak Pemprov DKI Jakarta dapat dengan segera membuka TPU Rorotan sehingga TPU Tegal Alur ini tidak semakin penuh. Wilson dan juga Stefani. Baik, terima kasih Pangeran Negara melaporkan langsung dari TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Pemirsa, hari ini Korps Wanita TNI Angkatan Laut genap berusia 58 tahun. Dalam usianya, kiprah Korps Wanita TNI Angkatan Laut berjibaku di medan perang melawan COVID-19. Pemirsa, tak melulu menyandang senjata dan terjun di medan laga, anggota Korps Wanita TNI Angkatan Laut saat ini mendapatkan tantangan berbeda di medan Palangan. Tak lagi menyandang senjata, mereka kini berjibaku menghadapi pandemi COVID-19 sebagai garda terdepan. Di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, mereka bahu-membahu dengan personil TNI dan Polri dalam misi kemanusiaan. Mulai dari mengatur penyaluran obat di bagian farmasi, merawat pasien, hingga memastikan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan Wisma Atlet. Demi menunaikan tugas negara, mereka harus rela berpisah sementara dengan keluarga tercinta dan berjibaku dengan resiko tertular virus berbahaya. Selain menjadi garda terakhir melawan COVID-19 di Wisma Atlet, salah satu anggota Korps Wanita Angkatan Laut di sana juga membantu pasien merias wajah jelang pernikahan. Kita sudah terhubung dengan Letda Laut Aprilia Winda, anggota KOAL sekaligus apoteker RSDC Wisma Atlet. Selamat siang, Mbak April. Selamat siang. Iya, Mbak April, kalau boleh diceritakan sudah berapa lama bertugas di Wisma Atlet dan kapan sih terakhir bertemu dengan keluarga? Saya sudah bertugas sekitar 7 bulan di Wisma Atlet. Terakhir kami ketemu keluarga pada saat sebelum melaksanakan pendidikan, karena kami melaksanakan pendidikan di Surabaya dan kami mendapatkan perintah langsung dari Panglima TNI untuk melaksanakan Satgas COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Nah, ini kan tugasnya berbeda sepertinya dengan tugas TNI pada umumnya seperti itu ya Mbak Aprilia. Ini bagaimana Mbak Aprilia kemudian beradaptasi dengan tugas baru untuk membantu misi kemanusiaan ini? Untuk tugas baru yang kita hadapi, yang pertama saya sebagai apoteker, profesi sebagai kesehatan adalah hal yang mulia. Kedua, saya sebagai seorang TNI yang dimana tugas adalah sebagai tanggung jawab dan kehormatan. Jadi saya berada di keduanya, menjadi sebuah kebanggaan dan tanggung jawab bagi saya sebagai Korps Wanita Angkatan Laut. Mbak April bertugas sebagai apoteker. Memang punya latar belakang di bidang kesehatan, Mbak April? Iya, saya sebagai sarjana farmasi apoteker dari Universitas Surabaya. Selanjutnya saya melaksanakan pendidikan di TNI Angkatan Laut. Oke, Mbak April, bagaimana sih rasanya bertugas di Wisma Atlet sehari-hari bersentuhan dengan pasien COVID-19? Rasanya sangat bahagia dan bahagia sekali, sangat-sangat bahagia sekali saya di sini karena yang pertama saya sebagai wanita yang notabene sebagai tentara disamakan dengan tugas pria melaksanakan Satgas Visi Kemanusiaan yang dimana ikon Indonesia adalah sekarang Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Meskipun kami farmasi bekerja di 3 zona, jadi sangat bahagia sekali dan tanggung jawab besar bagi saya sebagai apoteker khususnya untuk TNI Angkatan Laut. Mbak April, informasi yang kami dapatkan bahwa ternyata Mbak April juga ikut membantu pasien COVID-19 yang merayakan pernikahan pada awal tahun kemarin. Ini bisa diceritakan Mbak, kenapa bisa ikut membantu make up pengantin wanita di Wisma Atlet?
Jadi pada saat kemarin saya mendapatkan sebuah perintah dari Komandan Lapangan Kobra terkait Letkol Dr. Gigi Arifin bahwa akan ada pasien Wisma Atlet yang melaksanakan pernikahan. Tapi di hari Min 2 pasien tersebut positif COVID-19. Sebelumnya pada malam hari saya menyiapkan beberapa persiapan perlengkapan seperti dekorasi dan lain sebagainya. Besok paginya jam 7 pagi saya harus bertemu dengan pasien, di mana itu saya sebagai wanita merasakan bahwa itu adalah momen yang paling berharga dalam hidup saya. Sekali seumur hidup, jadi saya sebagai wanita ikut serta bagaimana rasanya biar hari yang benar-benar membahagiakan itu dimanapun kita berada, kita bisa mendapatkan momen yang bahagia gitu. Dan saya dibantu oleh teman-teman Korps Wanita Angkatan Laut yang lain, ada Serda Elsi dan Serda Ratu Syifa untuk membantu proses pelangsungan pernikahan di Wisma Atlet. Luar biasa sekali. Kami juga melihat nih gambar-gambarnya, ternyata yang make upin pengantinnya ini Mbak April ya pada saat itu. Nah, Mbak April tentunya bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19 kan sebagai garda terdepan juga sangat berbahaya, tentunya ada resiko yang harus dipahami juga. Nah, Mbak April sendiri siap tidak untuk divaksin kemudian? Untuk vaksin, saya siap apapun yang terjadi karena itu untuk kebaikan Indonesia dan kebaikan diri saya sendiri. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apapun yang dilakukan Indonesia itu adalah tujuan terbaik untuk kita semua. Baik, terima kasih Mbak Aprilia telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Korps Wanita TNI Angkatan Laut. Ya pemirsa, dampak mahalnya harga kedelai, tempe, tahu menghilang di pasaran. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.